Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Guru Sejarah. Terima kasih hatur nuhun kepada semua orang yang masih mau-maunya nonton video abdi ieu nya. Terima kasih sekali. Semoga semuanya diberkahi dan puasanya juga lancar. Masih di materi 30 hari cerita Ramadan. Hari ini saya akan coba bahas mengenai wakil presiden pertama kita, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Apa yang dia lakukan ketika bulan Ramadan. Baiklah, mari kita mulai saja. Muhammad Hatta dan Ramadan. Nah, Wakil Presiden Muhammad Hatta ini adalah salah satu dari perumus teks proklamasi. Jadi, terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia tak bisa dilepaskan dari adanya beliau dan juga adanya permintaan golongan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok. Tahu lah ya semuanya ya, udah pasti tahu nih ada namanya peristiwa Rengas Dengklok di mana para founding fathers kita diculik ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda. Baik golongan tua maupun golongan muda, mereka berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Namun, terjadi perbedaan pendapat mengenai cara pelaksanaan proklamasi tersebut. Golongan muda pengen cepat-cepat, golongan tua nanti tunggu Jepang dulu. Nah, kemudian adanya perbedaan antara golongan muda dan golongan tua menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, yang mana itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 dini hari. Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, daerah di Karawang, Jawa Barat. Nah, di sana Soekarno dan Hatta diminta untuk segera melaksanakan proklamasi Indonesia. Namun pada akhirnya setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo. Kemudian mereka tanggal 17 Agustusnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ada nih ya di materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dan wajib diketahui juga oleh kita bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, yang mana itu ada di suasana bulan Ramadan. Kayak seperti ini nih. Sekarang kan tanggal 8 Maret ya, di mana 8 Maret itu sekarang kan 8 Ramadan juga. Nah, sedangkan bulan Ramadan tahun 1945, tepatnya tanggal 9 Ramadan itu adalah peristiwa 17 Agustus 1945. Bahkan menjelang pembacaan teks proklamasi keesokan harinya, para perumus teks proklamasi termasuk wakil presiden pertama Indonesia yaitu Muhammad Hatta harus sahur dengan roti, telur, dan ikan sarden. Nah, jadi saat itu tuh Hatta sahur di rumah Laksamana Maeda setelah rapat persiapan kemerdekaan yang rampung pada pukul 3 dini hari. Rapat yang telah dirembuk semalaman itu akhirnya rampung pada hari ke-9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Teks proklamasi pun selesai dibuat dan segera diketik oleh Sayuti Melik di waktu sahur tersebut. Sahur, sahur, terdengar suara dari luar rumah Laksamana Maeda yang menunjukkan waktu untuk sahur bagi umat Islam yang akan berpuasa. Waktu itu bulan puasa. Sebelum pulang, aku masih dapat makan sahur di rumah Admiral Maeda. Karena tidak ada nasi, yang kumakan ialah roti, telur, dan ikan sarden. Tetapi cukup mengenyangkan, kata Muhammad Hatta dalam bukunya berjudul Menuju Gerbang Kemerdekaan yang diterbitkan penerbit buku Kompas tahun 2011. Satsuki Mishina yang merupakan asisten rumah tangga Maeda dan satu-satunya perempuan di rumah tersebut adalah orang yang menyiapkan makanan itu. Ia pun segera menghidangkan masakannya kepada para perumus proklamasi yang berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Ada yang tahu nggak rumah Laksamana Maeda di mana? Ih, pinter-pinter, bener, di Jalan Imam Bonjol ya. Nah, kemudian perumus teks proklamasi siapa saja? Dah, pinter-pinter juga, bener ya. Ada 3 orang, ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Nah, jadi tidak hanya Hatta di rumah Maeda, juga ada Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik. Mereka menyantap makan sahur, sedangkan Sayuti Melik menyelesaikan tugasnya untuk mengetik naskah proklamasi dengan mesin ketik yang ada di konsulat Jerman dekat rumah Maeda. Nah, selain ini pun ada ya golongan muda yang lain, ada Soekarni dan juga kawan-kawan dari golongan muda yang lain. Santap sahur itu masih terasa seperti rapat karena ketiganya ternyata diskusi loh, menentukan lokasi yang tepat untuk membacakan teks proklamasi tersebut di mana gitu. Teks proklamasinya udah ada, orang yang membacanya udah ada. Nah, bacanya di mana?
Saat itu Sukarni dari golongan muda menginginkan pembacaan di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta, agar rakyat Jakarta semuanya datang melihat momen bersejarah itu. Namun, Soekarno menolak dengan pertimbangan lapangan IKADA masih diduduki tentara Jepang dan tak ingin memulai adanya insiden. Jadi takut adanya bentrokan nanti pas para rakyat yang ingin menyaksikan teks proklamasi dibacakan banyak, sedangkan tentara Jepang walaupun udah kalah pada saat itu mereka masih pegang senjata, bisa-bisa orang Indonesia ditembak-tembakin, kata Soekarno mungkin ya seperti itu. Nah, setelah makan sahur, para tokoh bangsa itu pun berpamitan pulang. Sepulangnya dari rapat itu, Muhammad Hatta baru tidur setelah sholat subuh dan bangun sekitar pukul 8.30. Hah? Langsung pulang? Jadi di mana dong ini tempat pelaksanaan pembacaan teks proklamasi? Ya, udah pada tahu kalau penonton channel The Guru Sejarah mah. Semua tahu kan? Ada di mana? Betul, Pegangsaan Timur nomor 56, yaitu rumah Presiden Soekarno. Jadi setelah Bapak Muhammad Hatta bangun, lantas bersiap-siap berangkat ke Pegangsaan Timur, lokasi tempat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mandi dan bercukur, aku bersiap untuk berangkat ke Setelah mandi dan bercukur, aku bersiap-siap untuk berangkat ke Pegangsaan Timur nomor 56 guna menghadiri pembacaan teks proklamasi kepada rakyat banyak serta menaikkan bendera Sang Merah Putih yang akan dikunci dengan lagu Indonesia Raya. Kata Hatta masih dari bukunya yang tadi ya, yang menuju gerbang kemerdekaan. Lokasi dari rumahnya Muhammad Hatta itu dekat dengan tempat pembacaan teks proklamasi. Itu membuat Hatta meninggalkan rumah pada pukul 10:10. Ia tiba di Pegangsaan Timur 5 menit sebelum pembacaan teks proklamasi dilakukan. Hatta mengatakan semua orang tahu bahwa dirinya selalu tepat waktu, sehingga di antara mereka tidak ada yang khawatir bahwa ia akan datang terlambat. Soekarno pun tidak khawatir karena ia tahu kebiasaanku, ujar dia. Siapa sangka jika pada 9 Ramadan 1364 Hijriah atau tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 Indonesia merdeka yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Bendera merah putih jahitan Fatmawati pun berkibar di rumah Soekarno. Lagu Indonesia Raya berkumandang dan sorak-sorai rakyat Indonesia yang bergembira menyambut Indonesia merdeka. Nah, jadi sahur tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah sahur yang paling bersejarah mungkin bagi bangsa Indonesia ya. Karena keesokan harinya Indonesia menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan. Di mana Indonesia pada akhirnya memerdekakan diri, bacain proklamasi. Kemudian Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ahmad Subarjo, Bapak Soekarno sahur di rumah Laksamana Maeda memakan roti, telur, dan juga apa tadi? Iya betul, ikan sarden. Oke, segitu dulu mungkin ya materi dari channel The Guru Sejarahnya mengenai Ramadan dan Muhammad Hatta. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel The Guru Sejarah ya guys. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali assalamualaikumnya, nggak apa-apa dah. Assalamualaikum kan adalah doa untuk keselamatan kita semua. Bye.